Anda kembali menyaksikan Kompas Petang. Saudara, selebritas Gisela Anastasia atau Gisel memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Gisel diperiksa sebagai tersangka kasus video pribadi. Gisel semestinya diperiksa Senin kemarin, tetapi dirinya berhalangan hadir karena alasan keluarga. Gisel akhirnya datang pada pemeriksaan hari ini. Gisel menjadi tersangka dan dijerat Undang-Undang Pornografi atas kasus video pribadinya bersama Michael Yukinobu. Iya. Kapan datangnya? Tadi kapan datangnya? Kan belakang ya? Iya itu. Iya. Bang. Apa saya sudah bagian Sesuai protokol kesehatan, saudara, Gisel menjalani tes COVID-19 sebelum diperiksa dengan hasil non-reaktif. Polisi menyatakan Gisel diperiksa untuk kelengkapan berkas perkaranya dan berkas perkara Michael Yukinobu. Tensi yang bersangkutan, kemudian cek kesehatan luar. Setelah itu kita lakukan swab tes antigen. Menurut hasil yang kita dapat adalah yang bersangkutan layak untuk dilakukan pemeriksaan. Pukul 10.00 tadi pagi sudah langsung dilaksanakan pemeriksaan. Memang ada sedikit istirahat pada saat isoma karena sholat Jumat. Nah sekarang masih dilanjutkan pemeriksaan oleh penyidik. Jadi kita tunggu saja nanti bagaimana hasil pemeriksaan, nanti akan kita sampaikan. Pengacara Gisel menyatakan kliennya akan kooperatif dalam pemeriksaan polisi. Sebelumnya Gisel sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada masyarakat. Juga keluarganya, aktris dan penyanyi itu siap menjalani proses hukum. Ini duluan jam 9. Udah bareng, aku habis ambil ini. Habis ambil Bang, file. agendanya apa aja Bang nanti di jam pemeriksaannya soal apa aja? Belum. Kan masih proses. Masih oke. Bocoran gak ada gitu? Belum. Ini aku udah dari tadi, cuma ambil file dulu ke dalam. Ya. Pemeriksaan kita sebagai tersangka apa aja? Kan nanti polisi katanya memanggilkan saksi ahli juga dari ITE. Iya. Nanti ya nunggu selesai BAP ya, maaf. Soalnya masih nunggu. Polisi menyebut Gisel dan teman prianya Michael Yukinobu menjadi tersangka karena diduga melanggar Undang-Undang Pornografi pasal 4 ayat 1. Kami rangkum isinya yang berbunyi setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan konten berisi pornografi. Polisi menyatakan ada pengiriman video dari ponsel Gisel ke Michael menggunakan salah satu aplikasi hingga videonya tersebar. Sebelumnya polisi sudah memeriksa teman pria Gisel di video pribadi Michael Yukinobu pada Senin lalu. Michael saat itu meminta maaf kepada keluarga dan masyarakat. Sebagai tersangka, Michael dikenakan wajib lapor pada Senin dan Kamis tiap 2 pekan. Perkembangan pemeriksaan Gisel akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan di Polda Metro Jaya. Jona, apa yang hal-hal apa saja yang digali polisi dari pemeriksaan Gisel hari ini? Ya, Christian, untuk materi pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terhadap tersangka Gisel itu saja dalam rangka untuk memberikan pemahaman atau mungkin meneliti kasus terkait dengan pasal yang disangkakan oleh penyidik terhadap Gisel dan Michael Yukinobu, di mana untuk undang-undangnya adalah Undang-Undang 44 tahun 2008 tentang pornografi, di mana ada 2 pasal yang disangkakan, yaitu pasal 4 dan pasal 8. Untuk pasal 4 ini fokus terhadap yang dinamakan dengan
transmisi atau pengiriman dokumen, sedangkan untuk pasal 8 lebih kepada objek pelaku. Kami tadi memantau untuk pemeriksaan terhadap Gisel ini memang 1 jam lebih cepat dari yang dijadwalkan, di mana dari pihak kepolisian, dari pihak penyidik menjadwalkan pemeriksaan pada pukul 10 pagi, tapi tadi Gisel sudah datang pada pukul 9, di mana saja untuk pemeriksaan didahului dulu untuk cek kesehatan, yaitu cek tensi darah dan juga tes COVID. Untuk tes COVID tadi hasilnya non reaktif, dikarenakan tadi ketika tes swab antigen dari pihak polisian mereka langsung bisa mendapatkan dengan hasil yang cukup cepat. Untuk pemeriksaan kalau kita perhatikan mulai dari pukul 10 pagi sampai sekarang sekitar pukul 16.30, ini menandakan bahwa pada dasarnya pemeriksaan ini sudah berjalan selama 6,5 jam. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya dari pihak polisian cukup banyak untuk menanyakan apa yang ingin didalami kepada Gisel. Kalau kita bandingkan dengan pemeriksaan terhadap Michael Yoshinobu de Freitas, di mana pemeriksaannya hampir 12 jam, ini kita melihat pada dasarnya mungkin akan ada kesamaan, mulai dari materi pertanyaan atau mungkin dari jenis pertanyaan ditanyakan dari penyidik kepada dua tersangka ini, yaitu terhadap Gisel Anastasia dan Michael Yoshinobu de Freitas. Kalau kita perhatikan dari jenjang atau mungkin yang sudah terjadi, untuk Michael Yoshinobu de Freitas sendiri memang tidak ditahan, jadi hanya dikenakan wajib lapor, dan wajib lapornya ini dilakukan Senin Kamis per 2 minggu sekali, jadi memang tidak setiap minggu. Apakah nanti Gisel juga akan melakukan wajib lapor sama seperti Michael Yoshinobu? Tentu saja nanti kita masih akan menunggu ketika nanti Gisel atau kuasa hukumnya akan keluar dari Ditreskrim Sus. Apakah nanti ditahan atau tidak, nanti merupakan kewenangan dari penyidik. Yang pasti untuk pasal yang disangkakan, khususnya dari Undang-Undang 44 tahun 2008, ini menjadi hal yang sangat menarik, di mana dari pihak polisian, khususnya dari penyidik, mereka tidak mau menceritakan apa yang menjadi materi pokok, tapi yang menjadi substansi adalah bagaimana kedua orang ini disangkakan dengan adanya aksi atau mungkin dari undang-undang yang diklaim ada unsur pornografi yang ada di dalamnya. Christian? Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.